Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuran ni'millah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dipertemukan kembali pada hari ini memasuki kepada pembelajaran atau materi yang baru, yaitu kompetensi dasar 3.6 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oleh karenanya, tema kita pada pembelajaran hari ini adalah meraih berkah nikah menuju jannah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat menempuh pembelajaran baru. Untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran kita dalam pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, agar pembelajaran kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari apa yang kita lakukan, kita awali dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu surah Ar-Rum ayat 21 dan yang kedua surah An-Nahl ayat 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. Baik anak-anakku sekalian, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, khususnya pada kompetensi dasar KI 3 dan KI 4. Untuk kompetensi pada KI 3 yaitu mampu mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan KD pada KI 4 yaitu menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Oleh karenanya, inilah kompetensi yang harus kalian capai setelah kita melaksanakan pembelajaran pada materi pernikahan dalam Islam ini. Sekali lagi, bahwa kompetensi yang harus kalian capai adalah pertama, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang kedua, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Berikutnya, indikator dari KD KI 3 yang pertama adalah menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. Yang kedua, memerincikan persiapan menikah. Yang ketiga, menafsirkan dalil naqli tentang anjuran menikah. Yang keempat, menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. Dan yang kelima, mengategorikan wanita-wanita yang haram dinikahi. Berdasarkan indikator ini, tujuan pembelajaran untuk materi pernikahan dalam Islam ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Anak-anakku sekalian, karena kita
Laksanakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis kepada masalah. Untuk pernikahan dalam Islam ini, maka akan Bapak sajikan beberapa masalah untuk kalian pahami, untuk kalian bisa menjadikan bahan diskusi beberapa masalah yang diangkat pada pertemuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ini ada berita atau informasi kejadian sebelum dibunuh calon pengantin bertengkar soal biaya pernikahan senilai 250 juta. Ini salah satu bahan permasalahan yang harus kalian selesaikan nanti pada saat diskusi kelompok. Permasalahan berikutnya, ini ada peristiwa atau ada berita di luar negeri sana, yaitu di Thailand, bahwa viral 3 orang pria di Thailand mengikat janji pernikahan sekaligus. Ini yang bersumber dari suara.com. 3 orang pria Thailand baru-baru ini menghebohkan masyarakat karena mereka saling mengikat janji pernikahan dengan restu dari orang tua masing-masing. Ini diberitakan pada Jumat tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Hubungan ketiga pria tersebut dimulai dari seorang pria yang bekerja sebagai ahli gizi bernama James Chan Montong dan seorang pria berusia 22 tahun Nong Am Sap Chon yang sudah berjalan selama 7 tahun. Ini permasalahan berikutnya yang harus kalian selesaikan nanti juga pada saat diskusi kelompok. Ya, permasalahan yang ketiga, ini peristiwa yang ada di Indonesia, yaitu di daerah Sulawesi Selatan, sebagaimana yang diberitakan oleh kompas.com. Pernikahan saudara yang dilakukan kakak dan adik kandung berinisial AN 32 tahun dan FI 21 tahun, keduanya warga Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, membuat heboh di kalangan masyarakat. Diketahui keduanya menggelar pernikahan seserahan di sebuah rumah di kawasan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, HM Jailani, mengatakan pernikahan saudara yang dilakukan kakak adik tersebut haram hukumnya dalam perspektif agama Islam. Keduanya juga dikatakan menggelar pernikahan tanpa sepengetahuan Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau KUA. Yang jelas, pernikahan keduanya itu tidak tercatat di KUA, artinya mereka menikah di luar campur tangan KUA, kata HM Jailani pada tanggal 4 September 2019. Ya, terhadap permasalahan-permasalahan tadi yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk mengkonfirmasi kejelasan atau untuk mendapatkan informasi lainnya, sehingga kalian dalam mendiskusikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tadi tidak menemui kendala dan dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan-permasalahan tersebut untuk nanti dicari dan diketahui jawabannya pada saat kalian berdiskusi kelompok. Agar kalian lebih fokus dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan tadi, maka kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1 tentang persiapan menikah, untuk kelompok 2 membahas tentang pengertian menikah, untuk kelompok 3 membahas tentang tujuan menikah, dan untuk kelompok 4 membahas mendiskusikan tentang macam-macam mahram atau orang yang haram dinikahi. Nanti masing-masing kelompok Bapak berikan daftar tugas kelompoknya untuk diisi berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan kalian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
yang sudah tercantum di dalam lembar kerja kelompok tersebut. Untuk nantinya setelah selesai semua pada waktu yang telah ditentukan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya per tema sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Baik, berikutnya setelah kalian berdiskusi dan juga telah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan, kita konfirmasikan terhadap materi yang sudah Bapak siapkan untuk kita pahami bersama, untuk kita sesuaikan antara jawaban yang sudah kalian cari bersama kelompok dengan pemahaman ataupun dengan materi yang harus kita pahami. Yang pertama, tentang pernikahan, menurut definisinya, bahwa nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah, maka secara istilah, ini kemudian memiliki persamaan dengan istilah kawin menurut bahasa Indonesia. Apakah nikah menurut istilah? Bahwa nikah menurut istilah syara yaitu pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Maka berdasarkan definisi ini, kalau terjadi dikatakan pernikahan antara manusia dengan benda seperti yang tadi didiskusikan, ada seorang pria menikah dengan smartphone atau antara seorang pria ya dengan pria yang lain, maka ini tidak dikategorikan sebagai pernikahan karena pernikahan itu adalah antara laki-laki dengan perempuan yang itu sebelumnya tidak boleh berhubungan, maka dengan adanya pernikahan laki-laki dan perempuan itu bebas untuk berhubungan. Tetapi hubungan itu juga tidak bisa semaunya masing-masing pasangan berlaku atau berperilaku karena di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban. Menikah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah berencana menikah, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu satu, fisiknya harus sehat dan prima. Kedua, mentalnya harus siap menjalani kehidupan secara bersama. Yang ketiga, finansial atau biaya untuk pernikahan dan biaya setelah menikah. Yang keempat tentunya adalah harus mempunyai ilmu tentang hukum pernikahan, rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya, serta adalah pasangan yang halal yang akan dinikahinya, yaitu bukan termasuk mahram. Seperti yang kalian diskusikan, masalah yang diangkat adalah pernikahan yang gagal karena calonnya meminta biaya pernikahan senilai 250 juta dari seorang perempuan yang akan dinikahinya, kemudian laki-lakinya tidak mampu untuk menunaikannya, akhirnya dia kalut, akhirnya dia memiliki goncangan jiwa, dan akhirnya dengan takdir Allah perempuannya itu dibunuhnya. Hal ini tentu tidak boleh terjadi bagi kalangan pasangan muslim dan muslimah karena biaya itu dapat dibicarakan, mau biayanya sedikit mau biaya banyak itu tergantung kepada pemahaman masing-masingnya. Oleh karenanya kembali kepada pernikahan itu sendiri, jika ingin biayanya minim, biayanya sederhana, biayanya tidak terlalu mahal, maka laksanakanlah pernikahan yang sederhana. Berikutnya adalah dalil nakli anjuran menikah. Yang pertama,
Al-Quran surat An-Nahl ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maka berdasarkan surat An-Nahl ayat 72 ini, tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Yang keturunan itu diberikan rezeki dari yang halal dan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maka berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 ini, tujuan menikah adalah menimbulkan kasih sayang yang akhirnya memunculkan ketenangan antara suami dan istri. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan pada hambanya, laki-laki dan perempuan? Yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keenam, memperoleh keturunan yang sah. Di mana keenam poin ini tidak akan dapat terrealisir tanpa terjadinya pernikahan. Baik, berikutnya adalah pembahasan tentang mahram, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria muslim. Mahram dalam Islam ada dua jenis. Yang pertama adalah mahram selamanya, itu selamanya tidak boleh menikah antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada mahram sementara. Artinya kalau penghalang menikah tersebut hilang, maka menjadi boleh untuk menikah. Yang pertama jenisnya adalah yang selamanya, yaitu ada beberapa sebab. Sebab pertama adalah mahram karena nasab atau hubungan darah. Siapa saja yang termasuk ini, yaitu ibu kandung, kemudian yang kedua anak kandung, ketiga adalah saudara kandung atau saudara sebapa, yang keempat bibi, baik dari ayah maupun dari ibu, yang keenam adalah keponakan, baik keponakan dari saudara laki-laki maupun keponakan saudara perempuan. Maka ketujuh posisi ini tidak boleh saling menikah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sebab yang kedua sebagai mahram adalah karena pernikahan. Misalnya adalah mertua, kemudian menantu, kemudian kalau mertua dan menantu kemudian tidak boleh saling menikahi karena ada terhalang oleh pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah sebab karena sepersusuan, yaitu seorang wanita yang menyusui anak orang lain, maka wanita tersebut menjadi ibu susunya, maka tidak boleh menikah dengan anaknya. Demikian juga jika anak tersebut memiliki saudara, maka dia menjadi saudara sepersusuan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah mahram sementara. Artinya jika penghalangnya hilang, maka asalnya tidak boleh menjadi boleh. Misalnya adalah saudara ipar. Maka saudara ipar kalau masih saling menikah antara adik ipar dan kakak iparnya, maka tidak boleh adiknya yang lain atau kakaknya yang lain menikah dengan wanita yang sama. Tapi kalau sudah bercerai antara kakak ipar atau adik ipar itu, maka adik atau kakaknya yang lain boleh menikahi kakak atau adik iparnya karena sudah diceraikan. Demikian mahram dalam Islam. Terima kasih.